kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Oh, datang terlambat. Alasannya kenapa terlambat?
nonton, jadi terlambat. Ya, terlambat bahasannya ya. Oh, tidurnya. Ya, bagus enggak itu? Enggak bagus ya. Kenapa? Karena nanti paginya kita bangunnya iya, kita bangunnya kesiangan. Akibatnya datang ke sekolah iya terlambat. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang keyakinan kelas ya. Ya, keyakinan kelas yang mana yang Nadira langgar? Iya, disiplin. Berarti Nadira kurang disiplin karena terlambat datang ke sekolah. Bagus nggak datang terlambat ke sekolah? Iya, tidak bagus. Untuk besoknya gimana? Terlambat lagi datang ke sekolah? Iya, tidak. Gimana? Mau lagi nontonnya malam-malam sampai larut malam? Iya, lebih bagusnya nontonnya jam berapa? Sampai jam berapa? Sampai jam 9 ya. Jam 9 kita tidur lagi ya. Nanti paginya bisa pagi bangunnya bisa kita sholat subuh dulu, lalu persiapan untuk ke sekolah ya. Ya, mau berubah? Mau? Iya, jadi kalau Nadira mau berubah, Nadira tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah ya. Iya. Jadi ini mudah-mudahan untuk besok Nadira tidak terlambat lagi datang ke sekolah ya. Iya. Ya, mudah-mudahan Nadira tidak datang terlambat lagi datang ke sekolah. Jadi rajin datang ke sekolah ya. Iya, bagus. Jadi ibu panggil ke sini, karena itu ibu nggak marah ya, cuma mau nanya ya sama dia. Mudah-mudahan Nadira berubah ya. Mau berubah? Mau ya, bagus, pintar itu namanya. Kita tes dulu ya. Nah, ya, bagus. Boleh keluar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azela, tahu nggak kenapa ibu panggil? Kenapa? Ya, kenapa? Tahu nggak kesalahan Azela? Kenapa ibu panggil? Apa? Kenapa? Kenapa? Ayo. Karena Azela tidak buat PR ya. PR apa Azela tidak buat? PR apa? Bahasa Indonesia ya. Azela nggak ada buat PR menulis. Ya. Ya. Jadi tahu kesalahan Azela apa? Apa itu? Apa? Ayo. Ibu nggak marah. Nah, ya, ibu nggak marah. Cuma ibu mau tanya sama Azela. Ya udah, Azela, kesalahan Azela apa? Ayo, ayo. Ayo. Apa?
mulai dari besok mau nggak buat PR lagi? Mau? Mau rajin? Mau? Keyakinan kelas sudah kita sepakati kemarin ya. Itu keyakinan kelas yang mana yang Azela langgar? Masih ingat nggak? Masih? Lupa? Ya, keyakinan kelas yang kita buat kemarin adalah kita harus belajar sungguh-sungguh. Ya, baik belajar di sekolah maupun kita belajar di rumah. Ya. Jadi untuk selanjutnya bagaimana? Harus rajin? Ya, harus rajin belajar. Apakah kita belajar di sekolah saja? Tidak. Di mana kita belajar lagi? Iya, di rumah juga belajar. Ya, gunanya untuk siapa? Untuk Azela. Ya. Jadi gimana untuk besok-besoknya malas lagi buat PR-nya? Enggak, mau rajin? Mau jadi anak pintar? Mudah-mudahan ya Azela nantinya jadi anak pintar, dapat juara ya. Terus lagi ya, boleh keluar ya. Petualanganku, keseragaman suatu keharusan, keberagaman kadang terlupakan karena kebutuhan kita berbeda. Baik, kita mulai Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita hari ini diberi kesehatan, keselamatan sehingga kita dapat hadir dalam acara seminar aksi nyata dari calon guru penggerak. Selawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan untuk Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya moderator dari acara seminar ini, yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah, yang sama-sama kita hormati pemateri dari calon guru penggerak Angkatan 7 Idawati SPD, dan yang saya muliakan peserta seminar Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Baiklah, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama, sepatah kata dari Ibu Kepala Sekolah Ibu Yudiawati MPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberi limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan acara calon guru penggerak kita pada hari ini. Salawat berupa salam tidak pernah bosan-bosannya kita kirimkan untuk arwah junjungan kita, yaitu Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu peserta yang saya hormati,
juga khusus kepada Ibu Pamateri pada hari ini, yang mana SD Negeri 35 alhamdulillah mempunyai calon guru penggerak angkatan 7 pada tahun 2022. Sekarang merupakan salah satu contoh bagi guru-guru yang lain apa kebijakan dan gerakan kebijaksanaan yang akan dijalankan oleh program-program guru penggerak kita nantinya. Marilah kita sama-sama mengambil positif dari hal yang akan beliau kembangkan kepada kita semua. Dari situ nanti kita bisa belajar dan kita meniru program apa saja yang akan dikembangkan oleh calon guru penggerak kita. Alhamdulillah kita bersyukur Ibu Ida hari ini telah lolos menjadi calon guru penggerak. Harapan Ibu sebagai kepala dari SD 35 Pasaturian ini, tahun depan hendaknya masih banyak lagi guru-guru Ibu yang belum masuk ke CGP segera memilih ikut tes dalam guru CGP, dan semoga semua yang mengikuti lulus hendaknya semuanya. Baiklah, untuk pengantar di awal acara ini nanti akan kita dengarkan bersama apa yang akan dipaparkan oleh Ibu Idawati, dan kita ambil hikmahnya nanti. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan sepatah katanya. Baiklah, acara selanjutnya sepatah kata dari Guru Penggerak Angkatan 4 Ibu Winda Boyusta SPD. Kepada Ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati Ibu Kepala SD Negeri 35 Pasaturian dan beserta rekan-rekan guru di SD 35 Pasaturian, dan juga yang istimewa penyaji Ibu Idawati SPD. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur karena dia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang kita cintai ini. Baiklah, salam dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan ke zaman yang berilmu pengetahuan yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, mungkin tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bu Idawati atas undangannya. Mungkin di sini yang akan dibahas yaitu tentang budaya positif. Selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak, saya bertugas di SD 35 Pasaturian ini sampai kelulusan. Setelah itu baru dipindah tugaskan ke SD 49 Batu Hampar. Mungkin penerapan yang saya lakukan dahulu yaitu tentang yang pasti dan harus kita lakukan, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas saya rasa kita semua nanti akan disampaikan oleh Ibu Idawati, itu patut diterapkan di kelas karena akan berdampak positif untuk siswa. Dan juga untuk posisi control manager, itu termasuk salah satu budaya positif yang harus diterapkan guru. Kita sebagai guru tentunya nanti Ibu Idawati akan menjelaskan lebih lanjut, dan harapan saya kita bersama dapat mewujudkan budaya positif di lingkungan kelas dan di lingkungan sekolah kita semua agar tercipta generasi-generasi yang sesuai dengan tujuan Ki Hajar Dewantara, yaitu membentuk profil pelajar Pancasila. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Winda Boyusta SPD. Baik, acara selanjutnya yaitu acara inti
yang akan disampaikan oleh pemateri dari calon guru penggerak angkatan 7, Ibu Idawati SPD. Kepada Ibu Idawati SPD kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul melaksanakan kegiatan kita pada siang hari ini. Seterusnya salawat dan salam tak lupa kita berikan kepada junjungan kita, yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri 35 Pasar Durian, yang saya banggakan Ibu, rekan-rekan guru dan karyawan SD Negeri 35 Pasar Durian yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Winda Buyusta yang mau menyempatkan hadir di acara hari ini, di siang hari ini. Dia penggerak angkatan 4 yang lulus pada tahun 2022 ini. Sebelumnya Winda Buyusta adalah guru di SD Negeri 35 Pasar Durian ini. Kami sama-sama rekan dari guru-guru di SD ini, yang beliau adalah memberikan motivasi kepada saya untuk ikut mendaftar sebagai CGP, karena di waktu angkatan keempat saya juga sama-sama mendaftar, tapi karena belum rezeki, jadi belum lolos. Jadi diberi kesempatan di Kabupaten Agam ada seleksi ya angkatan 7. Jadi saya diberi dorongan oleh Ibu Kepala dan Ibu Winda Buyusta untuk ikut. Jadi saya ikut, alhamdulillah saya lolos. Dan baiklah, untuk siang hari ini kita langsung saja pada kegiatannya, yaitu perkenalkan, saya Idawati SPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Agam. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan aksi nyata yang saya lakukan di SD Negeri 35 Pasar Durian, yaitu mengenai modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Restitusi. Ini budaya positif ini sebenarnya telah kita laksanakan di sekolah kita ini, karena kemarin sudah disampaikan oleh guru penggerak kita, yaitu Ibu Winda Buyusta. Dan sekarang saya hanya menyampaikan atau melanjutkan program yang telah dibuat oleh Ibu Winda Buyusta, dan mengingatkan kembali kepada ibu-ibu guru-guru di SD Negeri 35 Pasar Durian ini mengenai budaya positif. Sebelumnya kita harus memahami dulu tentang teori kontrol, yaitu mengenai yang disampaikan oleh Dr. William Gesser. Ada 4. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat.
Itu penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Yang keempat, itu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Jadi ini menurut teori kontrol oleh Dr. William Gasser ini mungkin sebagian kita mungkin telah melaksanakannya, telah kita lakukan di sekolah kita ini, dan kita harus menyadari bahwa mungkin yang selama ini ya yang kita lakukan atau kita laksanakan ada yang salah mungkin. Jadi untuk selanjutnya bisa kita perbaiki untuk demi anak didik kita semuanya ini. Ini ada kata-kata ya, itu bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama, maka kita perlu mengubah kerangka ajuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi paradigma kita yang lama dengan cara mengajar kita yang lama kita ubah demi kemajuan anak didik kita sehingga kita bisa melaksanakan mereka mengajar ini. Terus kita lanjutkan yaitu mengenai kerangka acuan menuju perubahan paradigma. Nah ini ya, ada teori kontrol dan stimulus respon. Stimulus respon yaitu realitas kebutuhan kita sama. Semua orang melihat yang sama, kita merubah orang lain agar berpandangan yang sama dengan kita. Perilakuku dianggap sebagai kesalahan. Orang lain dapat mengontrol saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini contoh yang bisa kita laksanakan yaitu tentang posisi kontrol ya, yaitu sebuah genggaman tangan. Jadi coba kita praktekkan ya sebuah genggaman tangan. Boleh dua orang guru yang ke depan gitu untuk melaksanakan atau di tempatnya masing-masing saja. Ada sebuah benda, kita cobakan ada sebuah benda. Kita letakkan di tangan kita, ya kita letakkan di tangan kita ini, dan rekan yang lain itu bertanya apa yang digenggam oleh rekan kita yang lain ini. Bagaimana cara kita boleh supaya teman kita itu membuka apa isinya. Contoh saja Ibu Winda sama Ibu Opet. Bu Opet mau milih yang mana? Yang mau milih yang menggenggam atau yang mau merayu? Yang mana? Boleh cara yang merayu boleh. Bagaimana atau cara? Berarti dengan mengharapkan belas kasihan kalau kita. Ya. Jadi itu adalah contoh ya, contoh posisi kontrol. Jadi yang bisa mengontrol gitu ya, itu adalah diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol diri kita, kecuali kita yang mau menyampaikan. Ya, apapun itu. Jadi bisa kita
sama siswa kita juga demikian. Kita tidak bisa mengontrol siswa kita, yang mengontrol dirinya sendiri. Jadi kita harus tahu dulu bagaimana karakter dari siswa itu sendiri. Kalau kita tidak tahu karakternya, jadi kita akan susah gitu. Contohnya ya. Termasuk materi kedua yaitu makna kata disiplin. Sebenarnya disiplin ini juga sudah kita terapkan di sekolah kita ini. Yang pertama kita harus tahu dulu ya, disiplin itu apa yang terbayang di benak Anda, apa yang terlintas di pikiran. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh-sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ya. Dalam budaya kita, makna kata disiplin menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, ini adalah menurut Bapak Pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara menyatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi sebenarnya kan kita sudah kita laksanakan disiplin ini. Cuman mungkin kalau kita introspeksi diri kita sendiri, yang disiplin ini mungkin kalau menurut paradigma yang lama itu kita kebanyakan itu kita kaitkan dengan hukuman. Kayak enggak hukumannya? Ya enggak, Bu? Ya, disiplin itu kan perasaan untuk mematuhi aturan. Perasaan. Jadi tidak paksaan ya, Ibu? Kan perasaan. Perasaan kita ya. Ya, bukan paksaan. Kalau paksaan itu mungkin beda ya. Nah, beda lagi ya, banyak. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Ya, ini sering kita nyanyikan yaitu profil pelajar Pancasila. Ini mungkin sudah ibu-ibu terapkan ya di kelasnya masing-masing ini. Itu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. 5, bergotong royong dan kreatif. Dan ini sudah kita laksanakan dan kita terapkan di kelas kita masing-masing. Iya enggak, Bapak Ibu? Iya. Ini juga ada nilai-nilai kebajikan menurut PDP. Ini dari nilai-nilai kebajikan inilah kita bisa membuat keyakinan kelas ini ya. Yang pertama, sikap murid, toleransi. Ya, ada kan Ibu? Rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan ini nilai-nilai kebajikan menurut 9 pilar karakter. Yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab.
3 kejujuran, amanah, 4 hormat dan santun, lanjut dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi. Ini semua sudah kita laksanakan di sekolah kita ini. Terus menurut lifelong, yaitu peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Ini menurut nilai-nilai kebajikan menurut building moral integrity, yaitu empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Ini nilai-nilai kebajikan, boleh Ibu lihat saja ya di slide yang telah ditampilkan ini. Dari nilai-nilai kebajikan ini kita bisa membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kemarin kan sudah mulai dibuat. Kita ubah sesuai yang telah kita laksanakan. Apa mungkin kemarin kan sebagian sudah kita laksanakan atau ada perubahan. Boleh kita ubah keyakinan kelas kita biar untuk kemajuan analisis kita. Ini ya harapan pendidikan, ini harapannya ya. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter. Nah, ini tuntutan kita di kurikulum Merdeka ini, yaitu terbentuknya murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli. Dalam rangka menciptakan budiman yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Jadi dari nilai-nilai kebajikan yang telah ditampilkan sebelumnya ini, mudah-mudahan bisa kita terapkan di sekolah kita, sehingga kita bisa mewujudkan siswa kita atau di sekolah kita siswa yang berkarakter, berdisiplin, dan santun. Ya, mudah-mudahan dari Ibu bisa kita terapkan. Jadi kalau sudah kita terapkan, barulah terwujud harapan pendidikan yang menurut standar pendidikan nasional ini. Ini materi yang ketiga ya, yaitu mengenai 3 motivasi dasar manusia. Nah, ini 3 motivasi dasar manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini ya, yang ketidaknyamanan atau hukuman ini yang harus kita hindari. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini bisa Ibu baca sendiri ya, slide yang telah disampaikan. Itu nih ya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini ada jabarannya. Dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mereka mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi suatu pekerjaan itu mungkin kalau sekarang ini harus dengan ikhlas
jangan mengharapkan penghargaan yang diberikan oleh orang lain. Ataupun kita sebagai seorang guru jangan memberikan penghargaan kepada siswa yaitu berupa kue atau yang lainnya. Jadi itu akan menghancurkan masa depan dari seseorang. Ini menurut teori Alvin Kohn ya. Ya, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kalau kita laksanakan memberikan penghargaan atau hukuman yang lain-lain itu, nah ini pengaruhnya yang akan kita lihat pada anak-anak kita untuk masa yang akan datang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi kalau bagi penghargaan anak-anak itu juga bergantung ya wak bisu-bisunya mengharapkan motivasi penghargaan lagi kepada kita. Misalnya kita beri kue, Bu kemarin saya dikasih kue Bu, hari ini saya betul Bu mau kue lagi gitu. Jadi dia mengharapkan sesuatu dan sesuatu lagi untuk setiap harinya gitu. Yang kedua, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi kalau menurut paradigma yang lama, kalau kita memberikan penghargaan kepada siswa, kita merasa senang. Kita sudah memberikan sesuatu kepada siswa. Padahal menurut siswa yang lain itu merasa bagaimana perasaannya. Jadi yang perasaannya itu yang menjadi penghukum untuk dirinya. Penghargaan tidak efektif ya. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan prasyarat. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Mungkin ini ada ya yang terasa bagi ibu dan bapak. Kalau kita sudah terbiasa mengharapkan sesuatu dari orang lain, apa yang kita kerjakan kita harapkan, besok kita akan tergantung. Dan pada saatnya kalau kita tidak diberikan berupa hadiah atau yang lainnya, pasti kita merasa sakit hati, kecewa, ibu itu sudah berubah. Kita bilang ibu itu sudah berubah. Padahal kita sebenarnya kita sudah terbiasa dengan paradigma yang lama ini gitu. Jadi itu yang harus kita ubah untuk yang akan datang. Jadi tiapnya kita ini belajar ikhlas. Apa yang kita kerjakan harus ikhlas gitu. Terus lanjutkan, orang yang berusaha berhenti merokok, itu yang bapak ya, atau orang yang berusaha diet, menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Ya. Ya Pak. Lanjut. Ini ya, penghargaan merusak hubungan. Nah, ini yang merusak hubungan lagi penghargaannya. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Nah, ya, dan sebagian dari mereka tidak akan menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Aku yang cemburu sosial nah. Iya, awak tak ada dipuji ibu tu dong. Awak tak pakai aja. Kan seperti itu. Ayo itu orang yang dipuji. Nah, itu yang merusak hubungan gitu jadinya ya. Terus ya, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-murid tersebut termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Ya.
Itu yang dampak negatifnya akan kita rasakan. Terus penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Itu kita kasihan kita kan kepada siswa kita ya. Ya. Jadi merasa iba, patah semangat. Itu yang tadi ya, yang nilai-nilai kebajikan itu ya. Anak-anak patah semangat, tidak mau belajar lagi, kan bisa merusak siswa nantinya. Terus kita lanjutkan, penghargaan mematikan kreativitas. Ya. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Jadi yang demikian ini mudah-mudahan lah ya untuk yang akan datang kita ubah pemikiran kita. Misalnya kita anak kita tugaskan membuat puisi, nanti ujung-ujungnya siapa yang mau tampil nanti ibu kasih hadiah, ya seperti itu yang tidak boleh dilaksanakan. Terus masih penghargaan menghukum, ya penghargaan menghukum ini misalnya sistem ranking, ini yang sistem ranking ya, cara yang selama ini kita buat di penilaian terakhir, yaitu memberikan ranking ke siswa. Ini rupanya yang menghukum siswa ini kalau kita buat ranking ini. Jadi itulah Menteri Pendidikan kita merubah kurikulum kita, yaitu kurikulum Merdeka. Jadi kita tidak ada lagi membuat ranking di rapor, hanya nilai. Jadi untuk masa depan anak didik kita semuanya, yang menghukum ini mungkin tidak hari ini ya yang dirasakan oleh anak tersebut, beberapa tahun yang akan datang baru dirasakan oleh siswa kita ini. Kita lanjutkan ke restitusi, yaitu sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ya. Boleh Bapak Ibu lihat dan pahami dan hayati ya. Mungkin ini sudah kita laksanakan ataupun kita terapkan ya. Hayati apakah yang kita lakukan selama ini apakah sudah sudah berhasil atau bagaimana? Coba kita lihat. Ini ada pengertiannya, penghukum, boleh Ibu Bapak baca sendiri ya, penghukum. Menghardik-hardik siswa ya, yang matanya suka melotot ke siswa, nah, itu yang penghukum. Ya, jadi kalau ada ini kita laksanakan di kelas ya, untuk yang selanjutnya mudah-mudahan kita hindari lagi yang seperti ini, yang penghukum ini. Iya. Ini yang pembuat rasa bermasalah. Pembuat rasa bersalah ya. Jadi yang buat bisa
itu bisa sadar kan apa yang dilaksanakan itu salah kan. Jadi ini juga tidak baik ya. Ini teman. Ini kalau kita sebagai teman ke siswa. Kalau kita teman ke siswa, kan itu tuh yang kalau misalnya kita sebagai teman, jadi kalau kita minta tolong ke siswa, jadi siswa itu yang dianggapnya temannya aja yang mau. Kalau guru lain yang nyuruhnya gitu kan nggak mau lagi gitu. Nah itu negatifnya. Kalau kayak anak yang tak boleh tinggal singgah. Malaysia. Nah ini sebagai pemantau Nah ini yang suka sebagai pemantau. Kalau pemantau juga tidak bagus ya. Kalau pemantau juga tidak bagus. Coba bisa yang lihat-lihat saja dari jauh. Next. Nah ini ya yang akan kita wujudkan ini sebagai manajer ini akan kita wujudkan nantinya. Ya manajer ini. Jadi yang harus kita usahakan itu yang kontrol manajer ini. Bahagia untuk murid kita ya, bahagia murid kita dan kita pun sebagai guru merasa bahagia apapun masalahnya bisa diselesaikan. Dan orang tua tidak menyalahkan kita sebagai guru gitu. Yang ini ya segitiga restitusi. Nah ini segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan ketiga menanyakan keyakinan. Ini yang segitiga restitusi ini kita contohkan seorang siswa yang tidak membuat PR misalnya. Jadi kita harus memanggil siswa tersebut. Kita tidak boleh menyalahkan di depan teman-temannya, gitu ya. Apa kesalahannya kita tidak boleh. Kita memanggilnya mungkin ke kantor atau kita memanggilnya di waktu istirahat dan teman-temannya berada di luar. Kita panggil, kita tanyakan apa masalahnya dulu. Kita keluarkan pendapatnya. Kenapa dia misalnya tidak mau buat PR, tidak menjalankan PR. Nah setelah itu baru diungkapkannya, baru kita validasi tindakan yang salah. Kalau validasi tindakan yang salah ini dari diri siswa itu sendiri, lah menyadarinya kesalahannya, mungkin kesalahannya disampaikan sering tidur malam, nah, jadi lupa buat PR-nya, atau banyak bermain. Kita harus tahu dulu. Setelah itu baru menanyakan keyakinan kelas. Kita sambutkan dengan keyakinan kelas. Jadi sebelum segitiga restitusi ini itu gunanya kita membuat keyakinan kelas kita. Baru kita tanyakan keyakinan kelas kita yang mana, yang Ananda yang tidak laksanakan gitu. Jadi kita tanyakan keyakinan kelas. Jadi kalau sudah ada keyakinan kelas, jadi ada patokan kita. Kita tidak langsung menghukumnya atau yang lainnya gitu. Jadi terhindar dari posisi kontrol yang tadi itu, terhindar kita dari itu. Lihat pengertiannya ya. Nah,
Sisi satu menstabilkan identitas ini ya. Boleh Ibu Bapak baca ya contohnya. Nah, ini sisi yang kedua itu validasi tindakan yang salah ya. Ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Ya, alhamdulillah pada siang hari ini saya telah selesai menyampaikan materi pada siang hari ini. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak bisa ya mengubah paradigma kita yang lama ke yang modern ini sesuai dengan menteri kita ya, pendidikan kita ya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ibu pemateri. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Acara selanjutnya kita buka sesi pertanyaan. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Kepada Ibu Intan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Idawati SPD yang telah menyampaikan materi tentang budaya positif pada hari ini. Baiklah Ibu, di sini saya ingin bertanya. Itu saya tertarik dengan keyakinan kelas tadi. Sebelumnya di sini kan saya mengajar di kelas 6 masih kurikulum K13. Jadi saya belum memahami bagaimana cara membuat keyakinan kelas itu. Biasanya kan itu peraturan kelas yang dijabarkan secara panjang seperti yang telah ada sebelumnya. Nah, dalam kurikulum Merdeka itu di sini ada membuat keyakinan kelas. Pertanyaan saya kepada Ibu, bagaimana cara kita untuk membuat keyakinan kelas tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Intan yang telah memberikan pertanyaannya. Dimohon kepada pemateri untuk menjawab dari pertanyaan Ibu tersebut. Sebenarnya keyakinan kelas ini adalah berupa kalimat yang positif ya. Kalau menurut yang lama itu sama dengan tata tertib ya, sama dengan tata tertib. Jadi kalimatnya kita ubah menjadi keyakinan kelas gitu ya. Jadi tadi sudah dipaparkan yaitu cara membuat keyakinan kelas ini untuk memudahkan kita apapun permasalahan yang ada di kelas kita bisa kita terapkan tanpa kita membuat siswa itu dihukum. Jadi dengan keyakinan kelas ini karakter siswa yang lebih baik. Jadi sudah dipaparkan tadi ya, ada nilai-nilai kebajikan. Ya, tadi ada contohnya kan, contoh cara membuat keyakinan kelas sudah ditampilkan tadi. Nah, ini ada contoh ya, contoh keyakinan kelas yang akan kita buat. Ini ada kelas 1 ya, contohnya. Perlu belajar ya, terus senang, melakukan tugas dengan baik gitu ya, saling menghargai, merasa aman. Boleh kita ambil itu kata-katanya untuk keyakinan kelas, boleh salah satunya. Jadi kalimatnya itu yang akan kita ambil, kalimatnya itu yang berupa kalimat yang positif, bukan kalimat yang negatif. Contohkan itu ada bersikap positif itu di keyakinan kelas 5 itu bersikap
selalu bersikap positif seperti yang baik-baiknya yang ada kita terapkan di sekolah, di kelas misalnya kan. Terus senantiasa menjadi diri yang terbaik, menghormati, percaya dan menghormati, boleh juga. Terus senantiasa membantu. Jadi kalau misalnya ada salah satu siswa kita yang ada yang tidak membawa pensil misalnya kan, jadi yang lainnya ada pensil 2, tidak mau meminjamkan. Jadi caranya kita pancing saja dengan keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas kita ada yang membantu. Mau tidak menerapkan keyakinan kelas kita ini? Jadi dari situ kita menarik siswa kita. Jadi boleh kita minta tambahan ya dari rekan kita ya, ada di sini guru pemila angkatan 4, boleh kita minta bantuannya karena dia sudah berpengalaman sebelumnya ya. Silakan Ibu Winda. Baik, kepada Ibu Winda diminta tambahan atas jawaban yang diberikan. Baik, mungkin saya menambahkan sedikit. Kalau untuk keyakinan kelas, mungkin saya sudah menerapkan beberapa kali dalam 2 periode kelas. Langkah yang saya lakukan yang pertama yaitu saya akan bertanya jawab dulu dengan siswa. Mereka setuju tidak untuk melakukan keyakinan kelas? Kita buat keyakinan kelas ini tujuannya apa? Untuk kita nanti anak-anak bisa merasakan dari dalam dirinya tanggung jawab. Jadi mereka tidak terpaksa, tapi mereka meyakini dalam dirinya ada suatu tanggung jawab yang harus mereka lakukan. Setelah kita sepakat, mungkin saya akan mengajak anak untuk membuat dalam kertas lembar. Mereka membuat dalam kertas lembar, kertas warna-warni itu boleh kertas origami juga boleh, yang kecil juga boleh. Nanti mereka akan membuat masing-masingnya itu apa yang mereka inginkan untuk keyakinan kelas. Biasanya anak-anak akan membuat kata-kata kunci disiplin. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Nah, itu nanti yang akan kita luruskan bersama. Kita akan tempelkan nanti ke depan, masing-masingnya mereka menempelkan. Nanti kita akan kelompokkan kata-kata yang sama, itu akan dikelompokkan. Misalnya contohnya masalah kebersihan kelas, anak-anak membahas masalah tidak membuang sampah. Nah, itu kan kita kelompokkan masalah kebersihan. Nanti kita ambil satu kata kuncinya, misalnya kalau untuk menghormati atau kebersihan, untuk menghormati lagi, kita saling menghargai, tidak boleh mengejek teman, tidak boleh marah sama teman. Nah, itu kan termasuk hormat menghormati, berarti hormat dan menghargai dengan sesama teman. Nah, itu termasuk keyakinan kelas yang kita buat. Jadi kita tidak bisa mentah yang punya anak yang dipakai. Jadi kita kumpulkan, nanti kita tanya lagi ke anak-anak, bagaimana kalau kita rubah seperti ini, anak bunyinya, bagaimana ini maknanya seperti ini. Nanti mereka biasanya akan mengerti dan mereka memahami dan setuju. Dan keyakinan kelas yang saya buat biasanya hanya sekitar 3 atau 4, paling banyak 5. Jadi keyakinan kelas tidak perlu banyak, 5 atau 6 itu sudah selalu banyak. Nanti kita akan sepakat dengan anak-anak, keyakinan kelas ini kita lakukan dengan sebaik mungkin. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi kita timbulkan dulu pada anak-anak bahwa keyakinan kelas adalah rasa tanggung jawab yang mereka miliki terhadap suatu keyakinan mereka. Ya, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Ibu yang telah menambahkan dari pertanyaan yang sudah diberikan. Baiklah, atas tambahan tadi mungkin baiklah, sebelum acara ini kita tutup saya bercerita sebentar ya. Mungkin dari materi yang sudah disampaikan oleh pemateri tadi ada salah satu yang rasanya saya pernah mengalami tentang penghargaan atau reward yang diberikan. Saya pernah menerapkan di kelas 2. Jadi saya berpikir reward atau penghargaan yang saya berikan tuh memang bisa memotivasikan siswa, bisa bersemangat siswa tersebut. Namun memang setelah saya perhatikan besok lagi memang sering ditagih sama siswa tadi. Bu, apakah ada hadiahnya Bu? Apakah ada ininya penghargaannya Bu? Memang selalu ditagih. Jadi anak tuh bukan kalau saya pikir ya, bukan bersemangat untuk belajar, jadi semangat
bisa merubah cara metode belajar yang ya untuk selanjutnya. Terima kasih kepada Ibu Materi. Jadi kita tutup acara ini dengan membacakan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada perkataan yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.